guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Friligi Abdul Rasid, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan dari Universitas Trinita. Di sini saya akan mereview buku tentang The Art of War yang ditulis oleh Sun Tzu, yang dibahas oleh 13 bab. Dan bab pertama, evaluasi. Sun Tzu mengatakan kemiliteran itu adalah urusan besar negara. Itu adalah dasar dari hidup dan mati. Tahu dari kelangsungan hidup atau kepunahan. Mau tidak mau, seseorang menelahannya. Dan bab kedua, bertempur. Dengan 1000 kereta tempur, berkuda cepat, 1000 kereta tempur bertutup kulit, dan 100.000 pasukan bersenjata yang harus diberikan rasum dari jarak 1000 li. Dan bab 3, strategi menyerang. Sun Tzu mengatakan, mengambil negara satunya itu superior, menghancurkannya adalah lebih inferior daripada ini. Mengambil pasukan seutuhnya itu superior, menghancurkannya adalah lebih inferior daripada ini. Mengambil batalion seutuhnya itu superior, menghancurkannya adalah lebih inferior daripada ini. Jadi, dalam kemiliteran ini, dengan mengambil lawan dan mengenal diri sendiri, tidak ada bahayanya dalam 100 pertempuran pun. Dan bab keempat adalah bentuk. Sun Tzu mengatakan, kondisi tak terkalahkan terdapat pada diri sendiri. Kondisi dapat ditaklukkan terdapat pada musuh. Demikianlah yang terampil dapat menjadikan diri mereka tak terkalahkan. Mereka tidak bisa menjadikan musuh tanpa ditaklukkan. Demikianlah dikatakan, kemenangan itu dapat dikenal, tetapi tak dapat dibuat. Dan bab kelima yang dikatakan mengatur yang banyak sama seperti mengatur yang sedikit. Itu adalah soal membagi dan menghitung. Melawan yang banyak sama seperti melawan yang sedikit. Itu adalah soal bentuk dan nama. Dan yang keenam adalah yang padat dan kosong. Seseorang yang mengambil posisi dulu di medan pertempuran dan menantikan musuhnya tenang. Seseorang yang mengambil posisi kemungkinan di medan pertempuran dan tergesa-gesa bertempur, bekerja keras. Dan yang ketujuh, menyiapkan pasukan. Sun Tzu mengatakan, bergabung dengan pasukan, mengumpulkan orang banyak, mengorganisasikan mereka, dan berkemah, tak ada yang lebih sulit daripada menyiapkan pasukan. Dan kedelapan, keseimbangan perubahan. Sun Tzu mengatakan, sang jenderal menerima pemerintah dari yang berdaulat, bergabung dengan pasukan dan mengumpulkan orang banyak. Dan kesembilan, menggerakkan pasukan. Sun Tzu mengatakan, memposisikan pasukan dan mengamati musuh. Pasukan menyukai yang tinggi dan membenci yang rendah, menghargai yang dan menceboh yin. Dan yang ke-10, bentuk-bentuk bumi. Sun Tzu mengatakan, jadi yang pertama menepati yang tinggi dan amankanlah rute persediaanmu. Jadi, di sini seseorang yang mengenal kemiliteran bertindak dan bingung. Dan yang dan bab ke-11 membahas tentang ke-9 tanah. Sun Tzu mengatakan, ada tanah yang tersebar, tanah yang ringan, tanah yang diperebutkan, tanah yang terhubungkan,
tanah persimbangan, tanah yang berat, tanah yang menyebar, tanah yang berurung, dan tanah kematian. Sun Tzu mengatakan, kalau ada yang bertanya, musuh yang besar jumlahnya yang teratur akan berdekat. Bagaimanakah aku menantikan dia? Akan kujawab, kebutlah apa yang dicintainya, maka ia akan mendengarkanmu. Dan bab ke-12 membahas tentang serangan dengan api. Sun Tzu mengatakan ada 5 serangan dengan api. Yang pertama, membakar orang. Yang kedua, membakar toko. Yang ketiga, membakar kereta bagasi. Yang keempat, membakar pabrik persenjataan. Dan yang terakhir, kelima, membakar dalam terowongan. Dan bab yang terakhir yaitu bab 13 membahas tentang menggunakan pengintai. Sun Tzu mengatakan, berjaga-jaga terhadap mereka bertahun-tahun untuk memperebutkan kemenangan satu hari. Tetapi dengan mengeluhkan soal pangkat dan upah, 100 keping emas, ia ubah mengenal sifat musuh. Gunakanlah pengintai yang merobot dari antara pengintai musuh. Pengintai mati menyebarkan informasi palsu ke luar negeri. Aku memerintahkan pengintaiku untuk menyelidikinya, tetapi ia malah meneruskannya kepada pengintai musuh. Itulah hasil review yang telah saya lakukan dari buku The Art of War yang disusun oleh Sun Tzu. Jika ada salah kata, mohon maaf, dan sekian dan terima kasih.